batik. apa namanya seragaman. Oh gitu. Jadi misalkan ini contohnya batiknya ini. Ini kok brandnya. Oh ini mereknya jenengan apa namanya Pak? Wasista Batik. Omah Batik Wasista. Itu apa namanya? Kenapa mengambil nama itu karena saya ngambil dari bahasa Sanskerta. Itu Wasista itu artinya bijaksana. Jadi misalkan panjenengan mau pakai batik saya itu bisa terlihat bijaksana. Itu apa namanya konsep yang kami ambil dari situ. Berarti ini nanti terima jahitan juga Pak ya Pak? Iya, seragam, batik, terutama jahitan. Ini ya untuk seragam misalkan tidak harus seragam keluarga, misal seragam kantor, seragam untuk apa namanya? Tidak harus sarimbit komunitas ya, maksudnya bukan nanti tidak hanya kopelan ya, istilahnya kan suami istri terus anak itu enggak. Jadi bisa kita layani dengan apa istilahnya seperti ini. Misalnya tunik untuk seragam, kebetulan kemarin juga ada sedikit pesanan seragam, dia kurang lebih ya minimal kita 20 satu kodi. Satu kodi ya berarti pemesanannya Pak ya. Supaya kalau apa? Custom per anu bisa enggak Pak? Custom bisa, cuman pertama bisa sakit per orang bisa. Misalkan untuk ukuran yang big size, ukuran-ukuran jumbo kan tertentu nggih. Jadi tidak bisa ready to wear, istilahnya langsung pakai enggak. Jadi untuk pesanan itu biasanya memang kita ada minimal ordernya, cuman kita juga layani untuk custom. Custom itu dalam arti tadi pertama ukuran, mungkin motif dan coraknya itu bisa. Cuman nyuwun sewu, harganya juga akan berbeda dengan yang sudah banyak kuantitinya, jumlahnya. Gitu Pak. Selain batik ini produknya Wasista apalagi Pak nih Pak? Untuk produk bisa ini ya, macam-macam. Baju misalkan, baju mungkin fashion ya, batik tapi fashion mungkin seperti outer ini, jadi luaran untuk bisa untuk gamis, bisa nanti ngagem manset seperti ini, misal bisa untuk casual santai atau mungkin bahkan untuk kondangan itu. Terus mungkin beberapa produk boleh saya tampilkan ya, misalkan Pak, tampilkan semua jadi kita sambil ini biar aja banyak diketahui. Misalkan kayak gini, kulot, model-model kulot seperti ini. Jadi ini kulot, ini yang best seller dari kami, istilahnya untuk penjualan yang paling banyak diminati di masyarakat ya. Jadi mereka pengen tampil supaya terlihat cik ya, terlihat nyaman, dalam arti kalau batik itu kan image-nya nyun sewu kuno gitu, kekinian lah ya, terus istilahnya kekinian lah, kuno, tua, dan boseni, boring, membosankan. Membosankan. Kalau ini kan orang lebih cenderung iya, cuman ternyata tidak, batik itu tidak melulu hanya batik hem terus celana biasa mungkin seperti ini, tapi dia bisa dimodifikasi seperti ini. Untuk yang lain misalkan seperti ini juga. Outer yang seperti ini juga bolak-balik ya Pak ya. Jadi dia bisa dua motif. Jadi misalkan panjenengan untuk satu hari pakai ini, untuk minggu depan bisa pakai yang ini. Jadi gitu. Jadi istilahnya dia batiknya multi ini ya, multi pakai. Jadi beli satu bisa dapat dua baju itu. Kemudian yang lain, produk-produk yang lain misalkan vest, model-model kimono. Ini tenun ya? Tenun. Nah, kalau ini salah satunya tenun. Kita juga ada brand kita ini ya, Omah Batik Wasista ya. Jadi kita punya tagline the best batik designer in the world. Itu cita-cita brand lokal kami. Jadi istilahnya mengangkat kenapa sih supaya brand kita terkenal atau brand kita bisa ini ya, pertama mungkin satu kualitas yang pertama harus kita jaga. Kualitas, terus kemudian satu produk lagi untuk supaya bisa masuk ke pasaran, kita harus beda Mas. Beda itu dalam arti ya kita harus tampilkan, misalkan tidak hanya melulu batik hanya seperti ini, misalnya terlalu konvensional. Nah, modelnya harus cuman gini tok, tapi kita bisa modifikasi seperti ini modelnya. Nah, bisa sebenarnya kan ini sesuatu yang simpel ya, sederhana ya. Wah, cuman gini tok.
Ini cuman gini udah luaran pakai gini, tapi orang berbeda. Kalau dilihat, oh iya berbeda aja. Ternyata batik ataupun lurik ataupun tenun kita itu bisa bahkan bisa dieksplor lagi, dieksplorasi sampai sesuatu yang orang nggak kepikir. Oh iya, ternyata bagus juga ya. Ternyata casual dan modern ya itu loh. Makanya saya pengennya itu mengedukasi bahwa batik itu tidak melulu yang formal. Pakai dia motif kombinasi. Nah, seperti ini. Ini satu kain aja seperti ini. Cuman dia atasan sama ini ada variasinya, kain polos. Yang saya matur tadi di awal, kalau batik semua akan nggak kelihatan batiknya ini seperti apa. Tapi kalau kita kombinasi dengan kain polos, misalkan untuk baju laki-laki itu juga ada misalkan. Nah, seperti ini. Ini contoh dari beberapa customer kita ya, Nun Sewu ini memang kepalanya saya potong, saya nggak mau. Nanti kalau orangnya tersinggung atau apa, ya walaupun saya sudah izin, cuman lebih aman saya potong. Ya kan juga memang fokus di bajunya. Di bajunya, kan, bukan di orangnya. Biasanya kan orangnya cantik, orangnya tampan gitu. Tapi saya lebih cenderung menampilkan yang ininya aja. Produknya lah. Produknya begitu. Nah, ini juga saya potong gitu. Nah, ini satu potong tuh satu baju gini tunik. Oh gitu ya. Satu kain seperti ini, itu satu baju. Harganya cukup 75. Cuman biasanya orang-orang pelanggan kami itu merasa kainnya murah, tapi ongkos jahitnya lebih mahal gitu. Nah, makanya saya mensiasatinya bagaimana kalau Bapak Ibu teman-teman semua supaya belilah seragam. Belilah seragam. Jadi kalau seragam itu pasti akan lebih murah dibandingkan dengan beli baju seperti ini. Nah, ini juga sama. Orangnya ini. Nah, seperti ini. Ini kan unik. Cuman batik, ini satu nggih. Itu satu baju atasan, bukan atas bawah. Ini satu dress, satu set dress itu jadi satu. Jadi bukan terpotong gitu. Jadi satu kain, beliau beli kain satu, terus yang ininya dia tambahan sendiri. Jadi itu untuk harapannya ke depan Pak usaha harapannya ini, Pak. ke depan pasti ya semua orang akan berharap usahanya akan maju dan lancar ya. Apalagi di tempat Johar ini sangat berterima kasih sekali ya. Kami dikasih suatu tempat, difasilitasi sama dari Dinas Perdagangan bahwa kita boleh menempati tempat area ini cukup membuat kami itu bangga. Oh iya, ternyata kita diperhatikan sama pemerintah, diperhatikan sama Dinas Perdagangan. Kebetulan di Pasar Johar ini dalam naungan Dinas Perdagangan ya. Sebenarnya kan UMKM itu ada sendiri di koperasi ya. Cuman di sini karena dia punya tempat di sini ya kita sementara mengacunya ke Dinas Perdagangan. Gitu, Pak. Harapannya yang bagus ya. Kalau untuk wasita ini berapa Pak? Berapa tahun Pak? 2014. Oh 2014 usaha ini ya? Ya kurang lebih 10 tahun ya Pak ya. Berarti cenderungnya nanti ke Pak ya, ke jahit menjahit itu ya Pak di sini ya Pak? Iya. Jadi produksi seragam. Produksi seragam itu ya. Seragam batik gitu ya. Seragam batik. Jadi kalau mau pesan batik seragam dengan harga yang cukup bisa di inilah. Saya nggak mau bilang harga kompetitif. Saya nggak mau bilang batik saya lebih bagus, enggak. Ini di ini aja. Maksudnya kalau sudah real, sudah istilahnya memakai, nanti baru kelihatan gitu.